Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tazkiyah, NIM 230510700364. Saya di sini akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Yang mana materinya itu tentang pengertian, fungsi, dan manfaat media pembelajaran di kelas, dan pengertian, fungsi, dan manfaat sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah atau madrasah serta alam sekitar. Baik, kita akan menjelaskan yang pertama itu pengertian, fungsi, dan manfaat media pembelajaran di kelas. Kita mulai dari pengertiannya. Pengertian media pembelajaran adalah alat bantu atau teknologi yang digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar, menyampaikan informasi, serta memfasilitasi proses pembelajaran. Dapat berupa alat atau bahan yang digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, perhatian siswa, serta alat bantu agar bisa cepat menyampaikan pesan atau materi pembelajaran kepada siswa atau peserta didik. Kemudian ada juga pengertian media pembelajaran di kelas, yaitu adalah alat, bahan, perantara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Adanya media pembelajaran di kelas dapat membantu dalam proses pembelajaran agar lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian kita masuk ke fungsi media pembelajaran. Ada menurut Levy dan Lenz. Dia mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual. Fungsinya itu yaitu yang pertama ada fungsi atensi. Nah, fungsi atensi ini yaitu supaya menarik dan memusatkan perhatian siswa pada materi pelajaran yang dijelaskan oleh guru. Mengatasi kebosanan dan kurangnya minat siswa serta membantu siswa agar fokus pada poin-poin penting yang dijelaskan oleh guru. Yang kedua itu ada fungsi afektif. Nah, ini itu supaya meningkatkan kenyamanan siswa dalam belajar, membangkitkan emosi dan sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran, serta dapat menyampaikan pesan yang menyentuh perasaan. Kemudian yang ketiga ada fungsi kognitif. Nah, fungsi ini yaitu supaya mempermudah pemahaman dan ingatan siswa terhadap informasi terkait pembelajaran atau informasi yang dapat meningkatkan kognitif siswa atau pemahaman siswa. Membantu siswa mengolah dan menyampaikan informasi pembelajaran secara efektif serta dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang keempat yaitu fungsi kompensatoris. Nah, fungsi ini yaitu supaya membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan teks atau metode verbal. Jadi, menyediakan konteks untuk memahami informasi serta dapat mengakomodasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Kemudian ada juga fungsi media pembelajaran menurut Kemp dan Dayton. Nah, ini dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila media itu digunakan untuk individu, kelompok, atau kelompok pendengar yang jumlahnya itu banyak. Nah, fungsinya itu yang pertama, media pembelajaran itu dapat memotivasi minat atau tindakan siswa. Yang kedua, media pembelajaran dapat menyajikan informasi secara jelas dan menarik. Yang ketiga,
Media pembelajaran dapat memberikan instruksi yang melibatkan siswa secara aktif. Kemudian ada juga fungsi penerapan media pembelajaran di kelas. Nah, itu yang pertama, dapat mengaktifkan siswa. Yang kedua, dapat memperjelas konsep yang sulit difahami oleh siswa. Yang ketiga yaitu dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Yang lebih menarik untuk siswa. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat media pembelajaran di kelas. Nah, yang pertama itu meningkatkan perhatian dan motivasi siswa. Nah, maksudnya itu yaitu guru itu menggunakan media pembelajaran yang menarik supaya dapat membuat siswa itu lebih fokus dan bersemangat dalam proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang manfaat yang kedua yaitu mempermudah pemahaman materi, mempermudah penangkapan pemahaman dari materi yang dijelaskan oleh guru. Nah, guru bisa menggunakan media visual atau audio untuk membantu siswa memahami konsep yang mungkin sulit untuk difahami melalui metode pembelajaran ceramah gitu kan. Jadi bisa digunakan media visual dan audio. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan interaksi dan partisipasi siswa. Guru memilih media pembelajaran yang tepat untuk proses pembelajaran di kelas. Itu dapat mendorong siswa untuk menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Dengan media pembelajaran itu bisa memperkaya pengalaman siswa dengan memperkenalkan banyak media pembelajaran. Kemudian yang terakhir dapat juga membantu guru dalam proses penyampaian materi yang lebih jelas dan ringkas. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang pengertian, fungsi, dan manfaat sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah atau madrasah serta alam sekitarnya, serta alam sekitar kita ataupun peserta didik. Yang pertama yaitu kita mulai dari pengertiannya. Nah, sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan kita yang digunakan untuk memfasilitasi peserta didik atau siswa dalam proses belajar serta agar memberikan kemudahan untuk peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ada juga pengertian sumber belajar di lingkungan sekolah atau madrasah serta alam sekitar, yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar peserta didik atau siswa, baik itu yang ada di lingkungan formal atau pendidikan ataupun di luar lingkungan formal pendidikan, seperti di lingkungan sekitarnya yang bukan dalam lingkup sekolah. Nah, ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, kita masuk ke bagian fungsi. Nah, fungsi sumber belajar secara umum. Nah, itu yang pertama meningkatkan produktivitas pembelajaran. Guru, buku, serta sumber belajar lainnya itu dapat meningkatkan produktivitas pembelajaran. Kemudian memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat individual. Karena sumber belajar itu tidak hanya bersumber dari guru saja, tetapi sesuatu yang bisa diambil pembelajaran atau pelajaran itu juga disebut sumber belajar. Apalagi sekarang mudah untuk mengakses sumber belajar dari internet. Kemudian yang ketiga yaitu memantapkan pembelajaran dengan menyajikan informasi dan materi secara lebih konkret. Nah, lebih konkret dan jelas. Yang terakhir yaitu memberikan pengalaman belajar yang lebih secara langsung dan nyata. Ada juga fungsi sumber belajar di lingkungan sekolah atau madrasah. Nah, ini menyediakan informasi dan pengetahuan dengan adanya buku pelajaran, perpustakaan,
dan juga laboratorium dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang sesuai dengan pembelajaran, dan pasti itu akan menambah wawasan siswa. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan. Dengan adanya fasilitas ruang keterampilan dapat dijadikan sumber belajar oleh peserta didik tentang sesuatu yang belum difahami, tentang sesuatu yang belum mereka temukan untuk keterampilan diri mereka sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu mendorong interaksi sosial. Dengan proses pembelajaran di kelas, adanya interaksi dengan guru dan teman sebaya, pasti akan adanya pengembangan keterampilan sosial. Dan yang terakhir, pembelajaran menjadi terstruktur. Adanya sumber belajar menjadikan pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan pastinya akan teratur dalam proses pembelajaran itu. Ada juga fungsi sumber belajar di alam sekitar. Nah, yang pertama itu memberikan pengalaman belajar kontekstual. Nah, kontekstual ini dari alam sekitar dapat dijadikan sumber belajar dan memberikan pengetahuan serta yang pastinya akan menambah wawasan dengan memahami atau mempelajari serta mengamati alam sekitar. Kemudian yang kedua yaitu mendorong adanya eksplorasi dan penemuan. Alam sekitar dijadikan sumber belajar dengan menyediakan kesempatan bereksplorasi, menemukan penemuan serta adanya pembelajaran mandiri. Yang ketiga yaitu mengembangkan kesadaran lingkungan, meningkatkan pentingnya pelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu manfaat sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama dapat pemahaman yang lebih baik. Guru serta fasilitas dari sekolah yang dapat menambah wawasan dengan pemahaman yang lebih baik. Kedua yaitu keterampilan menjadi berkembang. Adanya ruang fasilitas dari sekolah seperti ruang ekstrakurikuler yang dapat membuat keterampilan menjadi berkembang. Yang ketiga yaitu sosialisasi meningkat karena adanya interaksi antara guru, teman satu kelas atau dengan teman lainnya. Selanjutnya yaitu akses informasi dan pengetahuan luas karena adanya fasilitas sekolah dari perpustakaan, teknologi yang dapat dengan mudah serta dengan mudah untuk menambah wawasan pengetahuan. Belajar menjadi teratur. Dengan adanya guru dan buku yang dijadikan sumber belajar, maka pembelajaran itu pasti akan teratur dan sistematis. Ada juga manfaat sumber belajar yang ada di lingkungan alam sekitar. Yang pertama, belajar itu langsung, nyata. Dengan langsung berinteraksi dengan alam sekitar akan mendapatkan wawasan yang luas dan memberikan pengalaman. Yang kedua, melakukan penemuan sendiri atau eksplorasi. Sumber belajar yang ada di alam sekitar mengharuskan belajar mandiri sampai menemukan penemuan atau eksplorasi. Dan yang terakhir, adanya hubungan dengan masyarakat atau warga sekitar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.